Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Raya Kop, channel yang berbagi apa aja ya, campur-campur, gado-gado. Yang penting bermanfaat, kan itu aja, nggak apa-apa. Dan kali ini saya berbagi tentang bagaimana cara memperbaiki eh, waktu atau tanggal di laptop tidak pernah sesuai terus setiap di laptopnya dihidupin. Misalnya seminggu sudah tuh kita nggak pernah make, terus kita hidupin tanggalnya berubah. Terus walaupun baterainya ada kita colokin, tapi tidak akur terus jamnya. Jadi kita atur lagi dan atur lagi. Apalagi orang yang pakai deep freeze itu ya nggak bisa masuk virus, nggak bisa masuk sesuatu yang menyimpan. Misalnya kita menyimpan foto atau file apa aja di dalam yang di deep freeze tadi, nggak bakalan bisa kena. Jadi kalau saya juga memakai itu, ini pakai deep freeze. Jadi kalau kita mengganti tanggalnya nggak bisa karena deep freeze tadi bekerja gitu kan. Jadi buka dulu deep freeze-nya, atur lagi, terus ya baru bisa koneksi internet. Jadi minusnya kalau tanggalnya nggak sesuai, jamnya nggak sesuai, bulannya nggak sesuai, nggak bisa koneksi sama internet. Itulah minusnya dan harus segera diganti dan diperbaiki begitu. Di sini solusinya adalah kita mengganti baterai BIOS ya. Kita mengganti baterai BIOS-nya. Baterai BIOS itu seperti ini, dimana rata-rata orang jualnya di atas 50.000 ya. Kalau kita ngerjakannya sendiri nggak mahal gitu, hanya modal 15.000 saja. Laptop Anda atau komputer juga bisa, kan ada baterai di ininya, di motherboardnya itu. Dibuka dan dicari tahu yang mana dia. Biasanya ciri-cirinya seperti foto ini ya, ciri-cirinya seperti itu, dan kerjain sendiri. Kalau saya sudah ini, jadi tinggal saya buka dan sudah saya bukain dan sudah saya pretelin. Ini kalau dibukain bawahan ini, bagian bawah ini kalau saya buka harus buka casing habis. Jadi saya hanya mempretelinya sampai di sini saja. Awalnya seperti ini, dan setelah itu menjadi seperti ini ya, dimana baterai BIOS itu tersimpan biasanya modelnya seperti itu. Dan kita buka, kita copot, dan kita ganti. Modalnya hanya 15.000 saja. Seperti apa baterainya, yang baterai lamanya ini dia setelah dibuka. Ini pakai spot welder, dan ini juga pakai spot welder. Saya pakai Axio seri MNN neon punya, serinya 2032. Nanti jangan sampai salah serinya, karena CR yang ada di seri baterai yang jam seperti ini hanya membedakan volt dan dimensi. Sebenarnya beda, nggak masalah sih, asal volt yang awalnya jumpa, misalnya dia pakai 3,7 volt atau pakai 5 volt atau 9 volt kan. Di sini tertulis biasanya hanya serinya saja, bukan volt ya. Jangan main-main dengan ini, nanti BIOSnya bisa rusak. Jadi baterainya sesuaikan saja, karena banyak jual di tempat baterai jam ya. Beli online boleh, mungkin biasanya murah, lebih murah, mungkin di bawah 10.000, mungkin bisa jadi 7.000 begitu. Kalau saya beli di kota saya saja. Dan ini persamaannya adalah CR2032, sama dengan ini penggantinya CR2032 merek Sony. Dan di sini katanya 3 volt. Nah, jadi CR seri-seri baterai ini membedakannya dua. Pertama dimensinya, yang kedua voltnya. Begitu ya. Ya, bagaimana caranya? Mudah saja. Ini tinggal kita ganti yang kabel merah. Yang kabel merah pada lambang positif yang depan ini ada positifnya, dan yang hitam ini
lambang negatif, negatif sebaliknya ini. Berarti ini positif dan belakangnya nanti negatif. Dan tinggal kita solder dan kita kerjain. Ini seperti biasa dikerik dulu sedikit, depannya ini dikerik sama amplas, dan belakangnya juga nanti tinggal disolderkan. Atau jika tidak punya solder atau tidak mau ribet, lakban aja banyak-banyak. Ini plugnya kan udah ada plug nih, jadi lakban aja kuat-kuat, dan tinggal dimasukkan bakar selongsongan. Ini selongsongan udah saya sediakan, jadi kita hanya dituntut multi talent dan serba bisa, karena kalau tidak serba bisa di era yang kayak gini bisa kacau pemirsa ya, belanjanya bisa jadi besar gitu. Kalau ini hanya modal 15.000, laptop atau komputer Anda tertolong dengan mode hemat. Namanya aja paket channel kere hore. Ya, kita kerjakan seperti apa, ini dia. Untuk pengerjaannya ternyata saya tadi tidak bisa tertarik kabelnya pas narik-narik. Tertarik kabel ini pas lagi menyoldernya. Jadi daripada ribet, saya buka casing yang banyak masih segel. Jadi saya inisiatif memutuskan ininya aja. Jadi nanti langsung saya solder. Hanya saja pada bagian baterai ini tidak mau pakai flux biasa nempelnya. Anda bisa melihat saya nyolder di link ini. Ya, ada linknya di situ untuk menyolder di bagian baterai pakai cairan. Caranya, jadi ini dia. Anda harus punya cairan ini seperti ini biar bisa nyolder di sini, walaupun dikerik sedalam apapun. Nggak bisa disolder dengan timah biasa, harus pakai cairan ini. Contohnya, saya tempelkan flux sedikit. Itu udah ada ya. Kalau flux nggak perlu banyak-banyak, yang penting ada gitu kan. Dan saya coba solder. Sebanyak apapun sini solder nggak bakalan lengket. Bisa dilihat itu nggak bakalan, tapi makin lama yang ada baterainya makin panas dan cepat rusak. Nih baterai ini panas nih kalau dipegang. Nah kan panas. Duh, men, tunggu sekalian dingin. Jadi harus pakai cairan ini. Coba. Nah, biarkan aja seperti itu. Ditunggu beberapa saat, nggak berapa lama gitu. Itu lihat, itu semacam ada soda gitu, ada macam soda, macam Sprite di sini, minuman Sprite. Itu bergelembung-gelembung dia. Nah, tuh udah berapa lama nih ya kira-kira? Beberapa detik lah, mungkin 30 detik begitu ya kan. Dah, setelah oke, baru kita solder. Perhatikan. Tuh, langsung lengket kan. Langsung lengket guys. Oke ya. Ini tandanya masak karena dia lengket. Dan kita solderkan ini katup negatif, ini katup positif, ini bagian di depan positif ya. Oke, setelah berhasil saya nyolder, ini merah jadi kabel putih dan hitam tetap kabel hitam. Baik, tinggal di headstring atau di selongsongan, masuk selongsongan maksud saya. Karena saya tidak ada head gun, jadi saya pakai solder uap.
Selesai. Sampai di sini ini sudah finish kerjanya, dan tinggal diputer, dijilat dan dicelupin. Dan di sini sangkutkan seperti sedia kala dan dikasih lakban. Oke, sampai di sini sudah selesai, dan insya Allah mudah-mudahan dia bekerja, karena di baterai yang baru pasti hidup karena mereknya Jepang. Dan misi sampai di sini untuk penggantian, untuk memperbaiki baterai. Kenapa tanggal berubah terus dan tidak mau update, dan harus kita setting, dan kita harus mengganti baterai BIOS. Jadi misi untuk penggantian baterai BIOS ala mod saya telah selesai. Tambahan guys, jika tidak mau booting, dia blue screen, Anda nanti masuk ke BIOS, nanti tekan, ya tergantung masuk ke mode BIOSnya, ada yang F1, ada yang F2, ada yang F4, F5, F9 begitu. Kalau saya di sini F2, nanti ganti SATA modenya di AHCI ke ID. Jika tadinya ID, maka ganti ke AHCI. Paham ya sampai di sini? Anda hemat sekitar 75.000 atau 50.000, bahkan sampai 100.000 lebih. Kalau saya ini laptop jadul, masih Core 2 Duo merek Axio. Ya, tapi RAM-nya sudah saya upgrade dari 1GB dia ada 2 slot menjadi 4GB. Ya lumayan enteng, karena untuk upgrade-nya memang sampai 4GB itu mentoknya, tidak ada yang 1 keping 4GB, jadi total 2 biji 2 keping 8GB, nggak ada yang jual karena saya udah capek nyarinya. Dan ya udah, saya bukan bicara RAM-nya, bicara tentang penggantian baterai BIOS. Dan sekarang insya Allah mudah-mudahan normal kembali dan berjalan. Jika ada pertanyaan atau saran atau komen, silahkan komen di kolom komentar. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nonton aja. Like jika suka, share jika bermanfaat, subscribe jika berkenan. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa, nonton aja. Ya oke, itu aja ya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya, dan wassalamualaikum.